Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashraban safiyan haniyyan wa hafiyatan ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram, para hadirin, para kiai, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Masjid Baitur Rahman yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, dan tentunya tidak lupa dengan niatnya i'tikaf. Bagi yang belum niatnya i'tikaf, maka dianjurkan untuk terlebih dahulu niatnya i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid jalla. Karena apabila kita masuk masjid dengan niatnya i'tikaf, selama kita berada di dalam masjid, kita akan mendapatkan kumpulan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berkumpulnya kita tidak ada tujuan lain, tidak ada harapan lain, dan tidak ada niat yang lain kecuali hanya untuk mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Perjalanan dari Fakir ke Kampung di daerah Kota Lapa ada mayat yang dimasukkan ke ambulan, dan ini jauh dari materi yang sudah disiapkan dari sore. Ketika saya melihat jenazah dimasukkan ke ambulan, begini ya, kunau, kurang itu, ayah anak orang menyusul, terus menyusul, menyusul ya, sebagai saya mengantuk, sebagai saya mengantuk. Tapi mudah-mudahan kurang ya, mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi ya, dengan kayaan sehat walafiat. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melihat jenazah dimasukkan, teringat bahwasanya kita semua
kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih duduk di masjid, masih bisa berangkat dari rumah, ya, tujuan yang sangat mulia yaitu thalabul ilm, yang mana kita keluar dari rumah menuju ke masjid itu mendapatkan pahala fisabilillah, ya, mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyuruh kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mencari kebahagiaan di daril akhirah, di akhirat nanti. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wabtaghi mimma ataakallahu ad-daral akhirah. Wabtaghi, pergunakanlah, bima, terhadap sesuatu atau di dalam sesuatu yang Allah berikan kepada kamu ad-daral akhirah, untuk kepentingan akhirat. Itu perintah Allah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini menggunakan apa saja yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan akhirat. Coba kira-kira apa saja yang Allah berikan kepada kita? Apa yang Allah berikan kepada kita? Semua yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai A sampai Z Allah yang memberi kepada kita. Jadi tidak ada yang kita miliki selain pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa harta atau berupa jasmani. Di dalam jasmani kita terdapat beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, ya, nikmat tangan, nikmat kaki. Coba bayangkan, ya, kalau misalkan ada seseorang yang matanya ada gangguan atau penglihatannya sudah berkurang, itu kenikmatannya tentunya berbeda dengan orang yang masih normal penglihatannya. Apalagi kalau seandainya penglihatannya sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ayat penglihatan. Bagaimana perbedaan? Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini begitu banyak, dan apa yang kita miliki itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sadayana naon bae eta sadayana pamasihan di Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberi peringatan kepada kita semua atau memberi nasihat kepada kita semua, wabtaghi bima ataakallahu ad-daral akhirah. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepada kita semua untuk kepentingan akhirat. Mata, gunakanlah dengan mata ini sesuatu yang akan menyampaikan kita di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Makanya Habib Umar bin Habib mengatakan di sini dalam kitab Islam, ya, beliau berkata, yajibu an tastashira nikmatallahi 'alaika, diwajibkan untuk merasakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Walaqad ja'alaka min khairi ummatin ukhrijat lin-nas. Pertama, kenikmatan yang Allah berikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat yang paling terbaik di antara umat-umat yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Fashkurillahi tabaraka wa ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib qadamaika fi mihrab syukri, dan maksimalkan diri kamu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diadai nikmat dengan menjalankan hak-hak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Setiap kenikmatan yang Allah berikan harus kita syukuri. Dengan apa? Contohkan di sini, isrifil basra fima kulli ajli. Pergunakanlah pandangan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa tujuannya Allah menciptakan mata untuk kita. Kira-kira
Allah mengadakan penglihatan, mengadakan mata kita kira-kira untuk apa? Allah adakan di dalam jasad kita ini pandangan. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang benar, dan supaya kita menggunakan pandangan ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan selalu memandang ayat suci Al-Qur'an. Itu berupa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cara mensyukuri nikmat mata yaitu dengan menggunakan pandangan ini untuk beribadah kepada Allah. Seperti membaca Al-Qur'an, ya, kita membuka Al-Qur'an, bahkan disebutkan bahwasanya melihat Al-Qur'an tadi sudah dihitung ibadah. Dengan melihatnya saja itu sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mau membaca. Melihatnya aja sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan banyak di antara hamba-hamba Allah mungkin berjalannya setiap hari tanpa melihat, jangankan membaca, ningali dulu oke kalewat. So, introspeksi diri. Ada nggak di antara kita yang hari ini belum lihat Al-Quran? Ya, ayat tos ningali, ayat ta'acan, aku birubi. Tapi kalau kita nanya ada nggak yang hari ini belum melihat TV atau belum melihat handphone, ada? Wah, jarang. Kita bangun tidur aja langsung yang kita putar adalah handphone. Ya, setiap mau bangun handphone dulu yang dilihat. Setiap duduk keluarin handphone. Di rumah handphone. Harus enggak? Harus. Ya. Nah emang itu. Emang nggak boleh, nggak apa-apa. Cuman kasih bagiannya untuk melihat Al-Quran. Atau Horea maca ningali hukum. Karena melihatnya saja sudah dihitung ibadah. Apalagi kalau kita niat itu ke tempat yang kita gunakan untuk menyimpan Al-Quran, misalkan dari kamar ke tempat sholat yang ada di rumah kita. Kita jalan dari kamar ke tempat sholat hanya untuk melihat Al-Quran. Itu sudah ibadah semuanya, dari langkahnya, dari membuka Al-Qurannya, dari melihatnya. Itu sudah dihitung ibadah semuanya. Jangan dulu baca, karena prosesnya juga sudah dihitung ibadah. Sok lah istiqomah 40 hari mandi ngumpul Al-Quran. Ya. Bukan Al-Quran tinggali ulah dibaca. Harus betul-betul 40 hari istiqomah luar biasa. Ya. Jadi ini cara mensyukuri nikmat pandangan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha maut ieu mah kurang kedah aya kasieun nya. Da batur ge jiga urang mung batur mah ti heula. Saya waktu komo ayeuna pan tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, banyak yang muda yang meninggal. Anu cek kudu nama acan waktu nama geus maraos ayeuna mah. Cek ukuran umur gitu. Dan orang yang geus maraos ayeuna. Da urang ayeuna masih dipaparinan kesempatan kesehatan. Sok maksimalkeun waktu urang teh ulah dibuang tanpa ada manfaatnya. Jangan kita gunakan waktu kita hanya untuk semata melihat handphone, melihat TV atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husnil Islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Sebaik-baiknya orang Muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu sebaik-baiknya orang Muslim meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik itu manfaat dunia atau akhirat. Makanya dianjurkan oleh para ulama, fakir goblaan ta'mal wa fakir goblaan tatakallam. Pikirkanlah sebelum kalian mengerjakan dan pikirkanlah sebelum kalian berbicara. Pertimbangkan. Sok berapa banyak dari kalimat-kalimat yang kita keluarkan tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin banyak
sesuatu yang tidak ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak setiap hari kita mengeluarkan ucapan, kita mengeluarkan kalimat, mengeluarkan obrolan, isinya nggak bohong, isinya lewat batur, isinya ngomong ke batur. Ya, kalau sudah isinya ngomongin batur, isinya segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan sesuatu yang ada mudaratnya untuk kehidupannya. Itulah ya perputaran kehidupan kita dipenuhi dengan seperti itu. Sebelum kita mengerjakan sesuatu, pertimbangkan. Pertimbangkan dengan apa? Pertimbangkan dengan akal sehat. Pertimbangkan dengan akal iman, akal ketakwaan kita kepada Allah. Kita mau mengerjakan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Sudah sepakat ulama bahwasanya pekerjaan itu haram hukumnya. Kita mau mengerjakan, seharusnya kita berdiri dulu, berpikir dulu sebelum kita mengerjakan. Cik, lamun orang dikerjakan dampak positif yang negatifna naon. Lamun nya aya positifna sok amalkeun. Lamun nya tidak ada positifnya, tetapi yang setelah dipertimbangkan dengan akal iman, akal yang dibarengi dengan keimanan, maka pasti dia akan meninggal. Ya. Atau kita mau mengucapkan, mau berbicara, aturan dipertimbangkan dulu. Mau coba diucapkan ke orang. Ya. Kalau setelah dipertimbangkan, ucapan ini tidak ada manfaatnya. Bahkan yang apa yang mau kita bicarakan itu adalah ngomongin batu. Saat ngomongin batu, kita kudu naon mikir heula. Aya manfaatna teu? Ketika kita mau berbohong, sebenarnya sebelum berbohong itu dianjurkan untuk berpikir dulu. Kalau Anda ngebohong, kalau saya ngebohong, kira-kira ada manfaatnya. Kalau misalkan itu ada manfaatnya, sok tenang. Tapi apakah berbohong di dalamnya ada manfaat? Bukan manfaat dunia, ya, tetapi manfaat untuk kehidupan akhir. Kalau saya berbohong kira-kira di akhirat menang manfaat mah, menang kebahagiaan mah. Lamun kurang ngomong ke batu kira-kira di akhirat menang kebahagiaan mah. Lamunnya dipikir ke nya akibat bohong, akibat ngomong ke batu di akhirat bakal bahagianya sobat. Hari yakin itu. Tetapi tidak diragukan lagi bahwasanya itu merupakan pertimbangan yang salah. Ya, dan begitu. Kembali lagi ke materi, ya, bahwasanya kita masih diberikan kesempatan, so kita perbaiki muamalah kita dalam peribadahan, kita perbaiki di dalam sholat perilaku. Bapak sedayananya, akhirnya orang diajaknya mau akhirnya mau orang introspeksi diri. Karena dia pada khusus nanti tobat diri pribadi, ya. Umumnya makanya sedaya, tapi kita khusus kali abdi oke tak sadar sebenarnya kan sudah ya tuh yang kurang sadayana yang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. So kayaknya introspeksi diri, yang usaha, yang kerja di dalam rumah tangga, ketika pekerjaan kita ada kemerosotan, ada kekurangan, pasti kita muli bagaimana caranya supaya bangkit kembali. Pasti kita berusaha bagaimana caranya supaya bisnis kita lancar kembali. Pasti seperti itu di dalam kehidupan kita semua. Tetapi ketika kita merasa sholat kita belum benar, bahkan bacaan Al-Quran pun belum bisa, bacaan Al-Fatihah pun belum fasih, apakah kita ada berpikiran ya Allah baca Al-Fatihah dan kumaha kita dapat sholat kurang pan hiji ge mun bener Fatihah. Terus setelah kita memikirkan introspeksi diri kita, nyadar jadi kita teh Fatihah teh cara benar, sok jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk mendatangi kepada salah satu ustaz, salah satu ajengan dengan ustaz cobi gabungkeun Al-Fatihah abdi, pilih Al-Fatihah abdi aya 4. Dan kemudian tengok ke Bismillahirrahmanirrahim. Saraya nang keras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saraya
gede, sah apa tidak? Tong Tidak. dina safina, tong borok ngaganti huruf, ninggalkeun tasdid hiji oge moal tadi. Sok tasdid nu aya dina Al-Fatihah aya sabaraha? Aya 14. 14 tasdid. Lamun hiji tasdid kita baca moal sah Fatihah. Memang tasdid biasa dibaca, maksudnya tidak nampakkeun alamat tasdidna seperti ya kana budua iya. Ayat tasdidna iya dimasukkan dari hamzah kepada iya. Iya kana budua iya kana nasta'in. Kalau tidak ada tasdidnya seperti ini. Ya kana budua iya kana nasta'in. Dalam membaca Al-Fatihah tasdidnya ditinggalkan maka tidak sah Fatihahnya. Nah, harus seperti itu ya. Berjalannya waktu kita introspeksi diri, palebak peribadahan naon dina kewajiban nu diwajibkeun ku Allah, naon wae anu can leres. Sok tempuh supaya benar. Oh, urang yuswana tos 40, tos 50 tidak. Ya. Tidak mengenal waktu kalau urusannya dengan kewajiban. Tinggalkan gengsi, tinggalkan malu, nu penting kurang biasa ngaji.